Pemirsa, Anda kembali lagi di Special Report dan kita kembali bersama narasumber pagi hari ini bersama Pak Ahmad Mihdan sebagai tim pengacara Muslim dan juga Pak Ismar Syafruddin sebagai tim advokasi GNPF MUI. Dan saya ke Pak Ahmad Mihdan dulu. Pak, kita melihat beberapa aksi yang memang jelas-jelas ini adalah menuntut Basuki Cahayapurnama karena kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Tapi ada sisi lain di mana aksi ini beberapa pihak mengatakan sangat erat kaitannya dengan mungkin seperti yang kita bahas sebelumnya, aksi makar, ada maksud di balik itu semua. Anda melihatnya tadi bagaimana untuk kasus ini, logika hukumnya seperti itu? Iya, artinya kalau konteksnya hukum, saya pikir memang pintu terdepan itu ada di pihak kepolisian, maka polisi harus tidak diskriminatif menyikapi persoalan-persoalan hukum ya. Tapi ini yang dinampakkan justru terjadi diskriminasi ya. Misalnya kasus-kasus makar ya, kita tahu kalau makar yang ada di kayak ini tidak ada sesuatu kekuatan yang mengkhawatirkan, tapi karena ada seolah-olah ada niat saja, jadi sudah disederhanakan. Tapi kalau misalnya di Indonesia Timur ya, di Papua segala macam sana, itu jelang terang-terangan juga nggak ditangkap langsung begitu loh. Ini kan sesuatu yang diskriminatif. Dalam persoalan penegakan hukum itu tidak boleh ada padahal diskriminatif. Jelas mungkin kegiatan aksi seperti ini ya sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasi. Justru malah sesuatu yang ditunjukkan bahwa umat Islam demikian arif dan bijak bagaimana menghimpun massa yang barangkali saya nggak tahu kalau itu pemerintah yang menyelenggarakan nggak bisa seperti itu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Betul. Bagaimana bisa tertib seperti itu juga saya tidak yakin bisa. Baik, kita kaitkan juga seperti kasus yang mungkin sedang Anda tangani, seperti Ustadz Khotot yang memang sampai saat ini masih ditahan Makobrimob juga ya, dengan terkait aksi dugaan makar yang dilakukan oleh beliau. Nah, sampai saat ini kondisi beliau bagaimana? Kondisi beliau alhamdulillah sehat. Terakhir kemarin kita besuk ya. Ada dua hal penting yang dia sampaikan. Yang pertama, dia juga baru tahu kalau pilkada sudah berakhir ya. Kemudian endingnya adalah gubernur Muslim, itu adalah harapan beliau dan beliau gembira untuk itu. Yang kedua bahwa beliau sempat menanyakan ke kita tentang saya dengar ada duit 3 miliar itu apa itu Pak Mihdan gitu loh. Baik, itu duit 3 miliar yang yang katanya untuk kepentingan makar gitu loh. Padahal yang ada di dalam pada waktu dia ditangkap dan kemudian ditahan itu ada duit sejumlah 18 juta sekian, itu untuk kepentingan operasional untuk 313 ya, untuk kaitannya. Saya tanya juga detail untuk apa itu, misalnya untuk kebutuhan makanan, kalau diperlukan untuk pengadaan toilet berjalan itu mobil dan toilet itu kan harus kita siapkan uangnya Pak, begitu. Itu yang antara lain. Jadi Ustadz Khotot ini justru dikriminalisasi karena dia sebagai ulama sampai saat ini terkesan ada kriminalisasi terhadap ulama. Ulama itu tadi ya. Baik, Pak Ismar, saya mau ke Pak Ismar. Ada beberapa aksi yang memang sampai saat ini, bahkan hari ini juga GNPF MUI juga berperan untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Tapi di balik itu semua bahkan ada juga pihak yang mengatakan aksi makar. GNPF MUI menanggapi hal itu bagaimana? Ya, baik. Kalau menurut kami bahwa umat Islam itu sangat santun sehingga dia melakukannya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kita tahu negara kita ini adalah negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi orang-orang yang mau menyampaikan suatu hal tentang kondisi negaranya, itu kan ada aturan-aturan yang harus dilalui. Salah satunya itu adalah melakukan unjuk rasa. Dan itu kan diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar 45, malah undang-undang tertinggi buat yang berlaku di negara kita itu sangat mengatur tentang itu. Nah, namun anehnya ketika kita akan melakukan aksi besar-besaran, itu pasti ada hal yang selama ini ya, mulai dari aksi 212 itu ada penangkapan. Apakah kebetulan atau tidak, tapi faktanya seperti itu. Masa setiap ada aksi, terus kebetulan terakhir kemarin adalah 313. Pada saat 112 itu kan pentersangkaan tim-tim dari yayasan. Baik. Yayasan Keadilan Untuk Semua. Jadi sungguh suatu hal yang miris buat kita bahwa hal-hal yang kita lakukan ini adalah sudah diatur oleh undang, dihargai dan dihormati harusnya gitu ya.
Tetapi yang terjadi malah ada tuduhan-tuduhan makar, sebagaimana disampaikan tadi Pak Mihdan, bahwa ada semacam diskriminasi gitu loh. Ini juga berkaitan dengan hal ini. Kita kemarin tanggal 17 bersama-sama beliau bersama umat Islam lainnya itu kita menghadap ke Komisi 3. Di sana diterima salah satu perwakilan Komisi 3, Pak Buya Syafi'i dan Pak Fadlison, Pak ya. Beliau juga alhamdulillah sangat memahami tentang keresahan umat pada saat ini, bahwa memang ada indikasi bahwa keberpihakan pihak pemerintah dalam hal ini betul-betul ketika persoalan itu menyangkut masalah Pak Ahok, itu bagaimana caranya itu diselamatkan sedemikian rupa. Namun ketika persoalan itu menyangkut tentang ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, itu dengan sangat gampang dilakukan penangkapan, penahanan, baru terduga. Dan salah satunya Ustadz Salah satunya adalah Kiai Khotot yang kita sangat hormati. Beliau kalau tidak salah ada di tempat ini menyampaikan malamnya ya, bahwa besok akan melakukan aksi yang luar biasa, santun, tidak akan melakukan anarkisme. Tetapi faktanya tengah malam beliau dijemput di sebuah hotel yang juga luar biasa tuduhannya ini. Gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Ustadz Khotot juga kondisinya sehat ya? Alhamdulillah. Ya, nanti kita akan lanjut lagi, usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Special Report Anti Klimaks Tuntutan Ahok.